Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Rabbi dengan iman Islam yang sehat dan kesempatan yang memberikan kepada kita semua. Kita bisa sama-sama melaksanakan sholat berjamaah dan melanjutkan dengan kajian pada subuh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para istri Nabi, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia di akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita akan mengkaji terkait dengan perayaan Asyura yang dilaksanakan oleh kaum Syiah atau sekte Syiah. Sekte Syiah ini intinya masih mengaku Islam, tapi dia keluar dari keyakinan Islam yang sesungguhnya. Kenapa mereka mengaku Islam? Karena memang salah satu strategi yang dibikin oleh mereka untuk menghancurkan umat Islam. Jadi umat Islam itu memang susah kalau dihancurkan tidak dengan cara ditipu. Hari ini kita coba lihat bahwa di latar belakang kaum Syiah. Jadi pada tanggal 10 Muharram, para penganut ajaran Syiah ini merayakan hari duka cita. Jadi 10 Muharram itu hari duka cita. Menurut mereka bahwa peringatan tanggal 10 Muharram menurut versi orang Syiah ini adalah sebagai bukti kecintaan mereka kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kematian Husain adalah pengkhianatan orang-orang Syiah yang berada di Kufah pada waktu itu. Ini aslinya. Jadi menurut versi mereka, kalau Husain itu dibunuh pada tanggal 10 Muharram itu adalah merupakan pengkhianatan dari kaum Ahlus Sunnah. Faktanya bahwa Husain itu adalah dikhianati oleh mereka sendiri. Pernyataan tersebut dilontarkan sendiri oleh Ali Zainal Abidin yang menjadi anak Husain sendiri. Dia turut serta dalam peristiwa pembunuhan Husain, ayahnya. Jadi anaknya sendiri ditipu oleh orang-orang Syiah ini untuk membunuh ayahnya sendiri. Ia berkata kepada orang-orang Kufah, lelaki dan perempuan yang merangkap dengan melayang-layang baju mereka sambil menangis dalam keadaan sakit. Beliau dengan suara yang lemah berkata kepada mereka, mereka ini menangisi kami. Nah, ini kata Ali Zainal Abidin, anaknya Husain. Orang Syiah ini merangkapi menangisi kami. Bukankah tidak ada orang lain yang membunuh kami selain mereka sendiri? Jadi inilah sebetulnya kepura-puraan mereka, seolah-olah mereka sayang cinta kepada Husain, padahal mereka sendiri yang mereka jasa terjadinya sampai terjadinya pembunuhan Husain pada waktu itu. Ini di dalam kitab Al-Ihtizal karya Al-Tabarsi, ini Ali Zainal Abidin sendiri menyatakan orang-orang Syiah itu menangis di tanggal 10 Muharram meratapi kematian kami, maksudnya kematian ayah kami. Seperti ada yang mengatakan, bukankah tidak ada orang lain yang membunuh kami selain mereka itu sendiri. Nah ini jadi skenario nya memang demikian. Sampai saat ini sama. Jadi mereka memelihara dendam kepada Ahlus Sunnah dengan cara memperingati kematian Husain. Itu intinya adalah sedang menutupi aib mereka sendiri, ya. Dan mereka juga memiliki nama sangat menyembunyikan identitas mereka sendiri. Mereka menyebut namanya, kami ini adalah, kalau ditanya di Indonesia
Indonesia atau di beberapa negara bagian lain selain Iran, kamu pengikut Syiah? Jawabnya bukan. Kami ini Ahlul Bait. Ya. Jadi selalu mengakunya adalah Ahlul Bait. Di Indonesia ada dua lembaga Syiah besar. Yang pertama adalah IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Ya. Ini intelektual, lebih cenderung kepada intelektual, berdirinya Jalaluddin Rahmat. Ya. Dideklarasikan pada tanggal 20 Januari 2020 di Gedung Merdeka di Bandung. Nah, yang kedua itu ABI. Ya. ABI itu Ahlul Bait Indonesia. Nah, ini lebih cenderung kepada lebih anarkis ABI, karena pengikutnya itu dia mengambil dari masyarakat bawah, para pedagang, para beca, itu kan yang senang dengan kesyirikan, kemusyrikan, itu masyarakat awam. Ya, kalau IJABI lebih cenderung di kampus-kampus, makanya Jalaluddin Rahmat itu terkenal di kampus-kampus. Sampai sekarang pun masih banyak pengikutnya di kampus-kampus, ya, intelektual. Nah, kalau ABI itu lebih cenderung kepada di bawah masyarakat awam. Jadi lebih anarkis dan lebih lebih militan ABI dibandingkan IJABI. Ya. Sehingga dulu mantan istrinya Jalaluddin Rahmat, ya, Emilia Renita, itu tidak mau dilanjutkan perkawinannya dengan Jalaluddin. Ya. Itu karena dianggap Jalaluddin terlalu lemah. Walaupun kita nggak tahu lemah apa maksudnya itu kan. Ya. Maka Emilia Renita itu dia tidak jadi istri mutahnya lagi. Ya. Dan mengatakan terlalu lemah karena saya walaupun seorang perempuan, kata dia, saya siap, ya, mengucurkan darah saya demi Husain. Jadi memang kalau Jalal memang intelektual yang jadi cara bahasanya, komunikasinya kalau di Indonesia itu. Tapi kalau ABI ini dia lebih anarkis dan banyak yang mengaku Habaib pengikutnya, ya, atau mengaku Habib. Ya. Kayak yang di Bandung ini Jalan Kembar 6, ya, itu Habib Ahmad Husain As-Sedap. Jadi yang sekarang di Bandung dan di Indonesia. Seorang ulama menunjukkan Syiah menulis, sekumpulan orang-orang Kufah terkejut oleh satu suara gaib. Maka berkatalah mereka, demi Tuhan, apa yang telah kita lakukan ini tak pernah dilakukan oleh orang lain. Kita telah membunuh pembunuh pemuda ahli surga, yaitu Husain, karena Ibnu Ziyad anak haram itu. Di sini mereka mengadakan janji setia di antara sama mereka untuk memberontak terhadap Ibnu Ziyad, tetapi tidak berguna apa-apa. Ini dalam kitab Syiah. Jadi mereka menuduh, ya, bahwa yang telah membunuh itu adalah Ibnu Ziyad, padahal mereka sendirilah yang telah membunuh Husain. Inilah sebetulnya yang mereka lakukan demi menyembunyikan identitas mereka sendiri sebagai pembunuh Husain. Maka mereka berlebihan, ya, untuk meratapi kematian Husain. Ya. Saat ini kita sering menonton, ya, saya sering lihat di televisi, ada orang yang membunuh seseorang yang dia cintai, kemudian dia berangkat habis-habisan di depan polisi, ya, dalam rangka menutupi identitasnya. Ternyata setelah diadakan investigasi dan lain sebagainya, terkuak oleh polisi bahwa yang membunuh itu adalah yang paling lama nangisnya, ya, yang paling lama meratapi orang yang mati tersebut. Ini memang merupakan bagian strategi menyembunyikan identitas diri sebagai pelaku pelaku kejahatannya. Ya. Jadi sebetulnya sudah biasa dari zaman dulu juga Syiah memang melakukan ini, menutupi kerusakan atau menutupi kejahatan yang dilakukannya itu dia seolah-olah menampakkan kecintaan. Ini kitab Zilalul Quyun, ya, ini orang Syiah sendiri yang mengatakan, demi Tuhan, apa yang tadi kalau kita tak pernah dilakukan oleh seorang lain. Kita telah membunuh Ahlul Bait. Jadi pengakuan mereka sendiri, kita telah membunuh yang pembunuh pemuda ahli surga, yaitu membunuh Husain karena Ibnu Ziyad anak haram. Ini jadi menyembunyikan kebobrokan mereka sendiri.
Sejarah tidak lupa dan tidak akan pernah melupakan peranan Syekh bin Rabi ya, di dalam pembunuhan Syekh radhiyallahu anhu di Karbala. Siapa itu Syekh bin Rabi? Dia adalah seorang Syiah kuliah, pernah menjadi Miftah Ali radhiyallahu anhu di dalam peperangan sipil. Nah, ini dia ada sejarah perang sipil. Kalau yang suka mengikuti program kami Rabu subuh di sini, ya yang pernah diterangkan oleh Ustaz Rahmat, itu pernah dibahas perang sipil. Walaupun waktu itu tidak sampai tuntas kepada pengkhianatan Syiah terhadap pembunuhan Husain. Dan senantiasa bersama Husain radhiyallahu anhu, dialah juga yang menjemput Husain radhiyallahu anhu ke Kufah untuk mencetuskan pemberontakan terhadap pemerintahan pimpinan Yazid. Nah, ini Yazid namanya Yazid. Jadi Ali itu dijemput dari Kufah, dari rumahnya sendiri, ya. Kemudian dibawa untuk memproklamirkan pemberontakan terhadap Yazid. Siapakah yang mengajak Ali untuk Husain yang mengajak Husain untuk menyatakan pemberontakan terhadap Yazid? Itulah Syekh bin Rabi. Syekh bin Rabi itulah yang sebetulnya yang membujuk merayu supaya Husain itu menyatakan. Dan kemudian ternyata yang membunuh Husain itu sendiri adalah dia, ya. Dengan alasan kita dihasut oleh Ibnu Ziyad. Karena dia sendiri yang menjemputnya, kemudian membawanya, ya. Kemudian ini menyampaikan atau mendeklarasikan pemberontakan, ya. Kemudian bahwa sejarah memaparkan bahwa dialah yang mengapai 4.000 orang bala tentara untuk menentang Husain radhiyallahu anhu, dan dialah orang yang melakukan turun dari budaya untuk memenggal kepala Husain radhiyallahu anhu. Jadi setelah Husain menyatakan, sebetulnya Husain sendiri tidak sampai menyatakan terbuka, ya, hanya mempertanyakan tentang kebijakan yang diambil oleh Yazid pada waktu itu. Nah, tapi ternyata setelah itu, maka si Syekh bin Rabi itu yang mengatakan, ini Husain melakukan sesuatu yang memberontakan. Dia sendiri yang mengajak, ya. Dia yang mengajak, kemudian dia sendiri yang mengeksekusi Husain. Ya, tentu saja pengikutnya karena dia mendukung, maka ikut juga mengeksekusi. Ya. Ini dalam kitab Syiah itu sendiri. Ya. Nah, ini selanjutnya pelajaran dari tragedi Karbala ini. Jadi kejadian ini bahwa pembunuhan Husain radhiyallahu anhu adalah gairah bin Ziyad yang berkolaborasi dengan Syiah Husain di Kufah. Mereka adalah para pengkhianat, musuh-musuh semua kaum muslimin, bukan hanya Sunnah saja. Dr. Iman Ali Abdul Sami, dalam judul bukunya Pengkhianat atau Pernyataan Syiah dan Pengaruhnya terhadap Kekalahan umat Islam yang diterbitkan oleh Mustafa Al-Kausar mengungkapkan, jika benar mereka cinta kepada Ahlul Bait, tentulah mereka tidak akan memusuhi para sahabat Nabi Ahlus Sunnah, karena kecintaan seseorang terhadap Ahlul Bait tidak lantas atau harus memusuhi para sahabat Ahlus Sunnah lainnya. Jadi kalau memang cinta kepada Sayyidina Ali, kemudian kepada putranya, kepada cucunya Nabi Husain, dan kemudian kenapa mereka harus benci kepada Ahlul Bait lainnya, terhadap Abu Bakar, kemudian terhadap sahabat lainnya, kenapa mesti membenci? Kalau memang mereka cinta kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebagai salah seorang dari Khulafaur Rasyidin, kemudian kenapa mereka mesti benci kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, kalau tidak ada skenario khusus, bagaimana mereka memang ingin menghancurkan Islam itu sendiri, Karena sampai saat ini bahwa mereka meyakini bahwa pengkhianatan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang menyebabkan Sayyidina Ali tidak menjadi khalifah pertama. Jadi ujungnya ke situ. Jadi sedangkan semua para kalau bahasa kita hari ini madhab, empat madhab, 5 madhab, 4 yang terkenal, itu tidak ada satu orang pun yang membenci sahabat Nabi, termasuk tidak membenci kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi kenapa orang-orang Syiah itu
Bahkan penelitian yang sudah kita lakukan tentang Khadijah, bagaimana mereka pun menjelek-jelekannya Khadijah. Ya, tidak cukup dengan menjelek-jelekan Siti Aisyah. Padahal Khadijah jauh sebelumnya, itu kan sudah wafat. Kenapa? Ini adalah rangka membuat framing kepada masyarakat umum bahwa sesungguhnya yang patut dicintai itu hanya Sayyidina Ali dan anak keturunannya. Itu pun Husain. Ya. Hasan tidak pernah disebut-sebut. Ya. Kenapa? Kalau kepada Husain mereka betul-betul mereka menampakkan kecintaan sampai memperingati kematiannya dengan cara memukul-mukul merusak badan sendiri, tapi kenapa mereka menyebutkan cintanya kepada Hasan sebagai cucu Nabi SAW dan sebagai juga saudara dari Husain? Tidak pernah mereka sebut. Kenapa? Karena dari Sayyidina Ali kemudian putranya Husain itu dia menikah dengan orang Iran, ya, perempuan Syiah. Tapi kalau Hasan tidak disebut-sebut karena memang dia tidak ada keturunan dengan yang berbau Syiah. Inilah sebetulnya yang membuat perbedaan mereka, bagaimana mereka memperlakukan cucu Nabi SAW tersebut. Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi membuat satu bab yang berjudul Ikram Ahlul Bait Rasulillah wa Bayani Fadlihim, memuliakan Ahlul Bait dan penjelasan keutamaan mereka. Keyakinan seperti inilah mencintai Ahlul Bait dan sahabat Nabi yang akhirnya membuat salah seorang mantan tokoh Syiah yang bernama Abu Khalifah Ali bin Muhammad Al-Qutaibi kembali kepada Islam. Nah, jadi ulama-ulama kita terdahulu ya, cara melawan Syiah itu memang dengan dua cara. Pertama dengan cara keilmuan dalam artian mencetak buku, menulis, menyusun buku, kemudian disebarkan kepada para pengikut Syiah supaya membaca dan memberikan informasi fakta yang sesungguhnya tentang kejadian terbunuhnya Husain di Karbala itu. Itu cara satunya. Tapi dia para pengikut dan para penulis buku tersebut, ulama-ulama dulu itu diimbangi dengan cara bagaimana melawan pergerakan orang-orang Syiah di lapangannya, ya. Melawan orang-orang Syiah itu di sepak terjang ketika mereka melakukan ritual-ritual mereka. Nah, inilah yang sekarang ada kurang seimbang. Ya. Hari ini pun kita bisa menyaksikan kalau orang yang memikir tulisan tentang sesatnya Syiah sudah tidak kurang lagi. Ya. Saya dengan Ustaz saya pernah ngobrol berapa buku-buku yang pernah Ustaz baca tentang kesesatan Syiah. Saya katakan ada sekitar 20 sampai 28 buku. Kata kalian sangat sedikit sekali. Buku yang menulis tentang kesesatan Syiah itu sudah ratusan yang ditulis di negeri kita, ya. Saya nggak berbicara tentang negeri orang lain. Di negeri kita saja ada yang menulis tentang kesesatan Syiah itu dalam satu buku. Tapi kenapa Syiah tetap berkembang, ya, di Indonesia ini khususnya umumnya, khususnya di Jawa Barat, ya. Nah, ternyata yang tadi tidak seimbang. Kalau kita mencari buku tentang kesesatan Syiah sudah tadi saya katakan sudah banyak sekali. Ya. Dan kalau salah seorang yang bisa keluar dari Syiah karena membaca buku, beberapa orang juga ada. Termasuk ini yang menulis yang membaca Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, ya, seorang pengikut Syiah, ya, Abu Khalifah Ali bin Muhammad Al-Qutaibi ini kembali kepada Islam dan hebatnya dia langsung menulis buku juga. Menulis satu kitab, ya, Rabihat As-Sahabah wal Aqsad Al-Bait. Beruntunglah para sahabat dan tidak rugi Ahlul Bait. Nah, itu menyeimbangkan. Ya. Kalau Syiah dia memecah-memecahkan atau dia mengadu-dombakan antara yang menyatakan dirinya Ahlussunnah dengan yang dirinya bukan Ahlul Bait. Ya. Jadi kalau orang Syiah menganggap kalau Ahlul Bait itu tidak harus jadi Ahlussunnah. Ya. Bahkan musuhnya Ahlussunnah. Ya. Sedangkan kita Ahlussunnah kepada keluarga Nabi itu Ahlul Bait yang saya mencintai dan saya mengagungkan. Ini perbedaannya. Mereka menyatakan dirinya sebagai Ahlul Bait tapi membenci Ahlussunnah, bahkan memusuhi. Ya. Hari ini pun kita sama. Kita ini disebut Ahlussunnah ini bagi mereka kita ini para pengkhianat di hadapan orang Syiah. Ya. Dan saya berharap di sini mereka bisa memberikan satu fatwa ulama-ulama itu halal terhadap kita di hadapan orang-orang Syiah ini, ya. Karena kita hari ini bicaranya tentang apa namanya 10 Muharram, ya. Dulu pernah saya terangkan di sini bahwa
Abu Qalqal itu pernah mengatakan, salah seorang ulama Syiah itu, bahwa apabila kamu ya sanggup membunuh Ahlus Sunnah, maka lakukanlah dengan cara apa? Tenggelamkanlah dia ya, supaya tidak bisa menjadi saksi, atau ya runtuhkanlah benteng kepada dirinya sehingga dia mati dan terpilih oleh benteng tersebut dan dia tidak bisa menjadi saksi atas pembunuhannya. Itu kita dihalalkan kan? Tapi sebaliknya kita orang Ahlus Sunnah banyak yang terperdaya oleh orang-orang Syiah. Ya, kita selalu diambil diambil kesempatan oleh orang-orang Syiah, bukan hanya orang Syiah tapi kafir itu mengambil kesempatan dengan makna rahmatan lil alamin bagi kaum muslimin. Ya, jadi kalau kita selalu diajak, disuruh, kemudian kita selalu bersuruh, ya, termasuk terhadap musuh kita selalu bersuruh, ya, di trainingnya memang demikian umat Islam itu, dan mereka mengambil kesempatan dari keyakinan kita itu terhadap bersuruh kepada siapapun, termasuk aja kepada orang kafir pun kepada musuh kita bersuruh. Ya, ini kelemahan yang sangat besar. Padahal kalau kita lihat sejarah bagaimana penaklukan Palestina, Al-Quds, ya, menaklukkan Al-Quds itu bagaimana? Coba lihat sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi ini bisa menguasai Al-Quds, ya, melawan orang-orang Yahudi, itu Salahuddin Al-Ayyubi itu mengutus dulu, ya, pasukannya itu menghancurkan dulu, menghabiskan pengikut Syiah. Dan pengikut Syiah itu selalu ada dalam setiap masa peradaban, setiap zaman. Dan itu memang menjadi betul-betul menjadi duri dalam daging yang akhirnya kita tidak bisa mengalahkan Yahudi secara langsung sebelum kita menghancurkan orang Syiah. Ini fakta. Ya. Boleh kita buat sejarah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi bisa menguasai Al-Quds, ya, Palestina. Itu dicarinya itu orang-orang Syiah. Kemudian terjadi pertempuran dengan orang-orang Syiah. Ya. Hari ini pun kita bisa menyaksikan bagaimana kita bisa mengalahkan Amerika kalau tidak bisa mengalahkan Iran. Ya. Nah, pada di sana salahnya orang-orang Syiah, ya. Sehingga untuk Amerika, Iran itu menjadi satu senjata khusus. Ya. Ketika di umum, Iran itu seolah-olah sangat benci terhadap Amerika. Ya. Iran itu seolah-olah menjadi musuh Amerika kalau di blow up secara umum di media-media massa internasional. Tapi fakta yang terjadi sesungguhnya di belakang blow up oleh media massa itu, orang Amerika dan orang Iran itu berpelukan, ya? Berpelukan dan dari segala macamnya. Kita bisa lihat bagaimana berkuat-kuatnya dari zamannya Khomeini, Pak Abdullah Ali, ya. Kami akan meluncurkan roket ke Amerika, kami akan hancurkan Amerika. Pernah terjadi orang-orang Iran, orang-orang Syiah betul-betul terjadi pertempuran dengan orang-orang Amerika, dengan orang Israel? Nggak ada, nggak pernah. Kenapa? Karena untuk mengelabui masyarakat Muslim dunia supaya mereka takdim, kemudian mereka terkesima dengan Iran, sehingga tidak sedikit orang yang memuji Iran. Termasuk saya sendiri waktu zaman mu'alimin, ya, SMA itu senang, sehingga pernah saya menempelkan fotonya Khomeini di kamar, gitu kan. Dan tidak sedikit sekarang orang-orang Islam itu masih terkelakui, mereka senang dengan Iran, gitu kan? Karena memang mereka bisa berpikir skenario begitu, seolah-olah militer. Makanya menyebutnya dirinya juga revolusi Iran, gitu kan? Seolah-olah yang revolusi Iran, revolusi Islam Iran, padahal revolusi Syiah di Iran. Banyak sekali bukti bahwa Ahlul Bait itu memiliki hubungan yang baik dengan para sahabat Nabi. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang Syiah yang memberikan gambaran kehinaan. Maka tidak heran jika akhirnya banyak mencela bahkan mengkafirkan para sahabat karena memang kacamata sejarah mereka sudah kotor terlebih dahulu. Inilah yang mereka yakini tentang bahwa sejarah itu yang membikinnya adalah orang-orang yang menang. Ya. Dan terbukti memang. Ya. Jadi ketika Iran yang berkuasa orang Syiah, maka sejarah yaitu mereka yang begitu, ya, orang-orang Syiah. Ya. Di Irak juga sama.
hari ini kan sedang dirusak lagi sejarah Iran. Ya. Ketika Saddam Hussein berkuasa, ya, dia itu tidak mengikut Syiah kafir, ya, tapi dia mengikut demokrasi saja, ya. Sehingga tidak sesuai dengan keinginan orang-orang Iran, maka terjadi pertempuran perang lama. Perang kaum Iran itu sebetulnya adalah bukan hanya masalah minyak ansih, ya, tapi telah merupakan pertempuran akidah, ya. Mereka menganggap bahwa ini kalau Saddam Hussein terus kuat, itu kan bisa mengganggu stabilitas keamanan dan eksistensi Syiah di Iran. Maka terjadi pertempuran. Iran ketika perang dengan Iran bergantung kepada siapa? Ke Amerika. Amerika masuk bantu, ya. Waktu itu Soviet atau ya Soviet pada waktu itu masih kuat. Bantu tak kepada Iran. Padahal kedekatan Saddam Hussein dengan Soviet itu sangat dekat. Tapi ketika Iran perang dengan Iran, Uni Soviet bantu enggak? Iya. Ya. Kalau jual senjata, iya. Kalau senjatanya boleh silakan baca buku tentang tragedi Khartoum tahun 1983 di bukunya. Itu kalau jual senjatanya ya, nggak peduli. Ya. Cuman pada waktu itu Soviet juga dikasih musuh yang sangat takut, yaitu Afgan, gitu kan? Sehingga terjadilah kekalahan Soviet oleh Afghanistan, gitu kan? Nah ini jadi kembali kepada pengingatan Asyura versi Syiah, ya. Jadi perayaan Asyura Syiah pada tanggal 10 Muharram pada setiap tahun sejatinya adalah upaya menebarkan kedustaan di kalangan kaum muslimin untuk memelihara dan mendukung akidah dan ajaran-ajaran serta pemahaman-pemahaman mereka yang menyimpang dan rapi. Jadi ini sebetulnya bagaimana mereka menutupi kebobrokan mereka sehingga mereka peringati setiap tanggal 10 Muharram itu, ya, dengan cara menampakkan kepada umum kecintaan mereka kepada Sayyidina Hussein. Ini yang pertama. Jadi menutupi kebobrokan mereka, ya, dengan sejarah, karena sebetulnya yang menjadi skenario pembunuhan Hussein adalah dari karangan mereka sendiri. Yang kedua, ini yang jarang dibahas, yaitu memelihara dendam terhadap kaum dari Ahlus Sunnah. Memelihara dendam itu dengan cara apa? Menampakkan, mengocorkan darah, ya, darahnya sendiri dikejar. Itu sebagai bentuk mengingatkan kepada kaum muslim, kaum Syiah bahwa tidak bisa menegakkan Syiah kecuali dengan darah. Ya. Makanya bagi mereka Ahlus Sunnah sangat tidak ada harganya. Dan memang lebih jahat dari, walaupun sumbernya adalah karena memang sumber Yahudi, salah satunya adalah Syiah, sumber Yahudi. Nah, jadi Syiah kadang-kadang kalau sudah berkuasa lebih dasar, lebih kejam dibandingkan orang Yahudi itu sendiri. Jadi Yahudi bersekte Syiah, ya, manusia yang bersekte Syiah itu lebih bejat dan lebih dasar, ya, kebenciannya terhadap umat Islam. Ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, menyatakan begini, peristiwa pembunuhan Hussein radhiyallahu anhu itu satu setan membisikkan kepada manusia agar membuat dua bid'ah, yaitu bid'ah bersedih dan berkabung pada hari Asyura dengan memukul wajah dan berteriak, menangis, menyiksa diri dan sebagainya. Hal ini menyebabkan mereka menghina para salaf. Para salaf itu adalah orang dahulu, sahabat radhiyallahu anhu itu salaf. Ya. Jadi orang-orang yang terdahulu yang sudah meninggalkan wafat, ya. Kemudian memasukkan orang yang berdosa ke dalam golongan yang berdosa, sehingga mereka mencela orang-orang as-sabiqul awwalun, pertama kali masuk Islam. Dalam upacara itu dibacakan sejarah peperangan yang kebanyakan dusta. Inilah sebetulnya yang menjadi kunci mereka dianggap berhasil melaksanakan perayaan Asyura di tanggal 10 Muharram. Kuncinya mereka menjadi berhasil itu manakala mereka sampai saatnya waktunya membacakan, ya, sejarah peperangan dulu versi mereka. Ya. Makanya kalau orang Syiah sekarang mengadakan peringatan Asyura, kalau kita larang, kita tentang, itu betul-betul mereka mempertahankan sampai jam 12 malam. Kenapa? Karena disitulah pembacaan sejarah peperangan 10
sampai itu biasanya jam 12 malam dibacakan. Kemudian yang kedua, ya, juga mereka membacakan yang disebut dengan doa, ya. Jadi satu tentang mata, kemudian yang kedua adalah doa. Doa apa? Doa melaknat sahabat Abu Bakar dan Umar yang mereka sebut sebagai dua berhala besar. Dan itu dibacakan, ya. Dibacakan. Jadi kita punya bukti-bukti itu bahwa mereka di ujungnya itu membacakan sejarah peperangan terbunuhnya Husain menurut versi mereka, ya, yang penuh dengan dusta untuk memelihara rasa benci mereka terhadap Al-Sunnah. Yang kedua adalah tadi itu adalah berdoa, mendoakan Abu Bakar dan melaknat Abu Bakar dan Umar. Dan tambahan yang begini adalah dibacakan juga tentang bahwa Siti Aisyah sedang berada dalam neraka. Itu puncak Asyura menurut versi mereka, pembacaan. Makanya dimanapun di dunia manapun, ya, kalau di tempat negara itu masih ada larangan, itu pasti mereka memaksakan diri supaya